Selamat malam, Shalom, damai sejahtera bagi umat Tuhan di mana saja Anda berada. Pada malam hari ini, marilah kita sejenak menenangkan hati dan pikiran di hadapan Tuhan. Di tengah segala aktivitas, sukacita, maupun pergumulan yang telah kita lalui sepanjang hari. Kiranya kita dapat membuka hati untuk mendengarkan firman-Nya dan menerima penguatan dari Tuhan. Mari berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur atas penyertaan-Mu sepanjang hari ini. Saat kami memasuki waktu renungan malam, bukalah hati dan pikiran kami untuk memahami firman. Berikanlah kami hikmat, ketenangan, dan kekuatan melalui persekutuan ini. Biarlah Roh Kudus menuntun setiap kami, sehingga apa yang kami dengar dan renungkan dapat menjadi berkat bagi kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Judul renungan malam ini, perisai Tuhan. Ayat renungan diambil dari kitab Amsal pasal 29 ayat 18. Firman Tuhan berkata, "Berbahagialah orang yang berpegang pada hukum." Hanya ada satu pengharapan bagi bangsa manusia, supaya ke dalam unsur-unsur yang penuh pertentangan dan merusak yang besar ini dapat ditaburkan ragi baru, supaya kuasa kehidupan baru dapat dibawa kepada umat manusia, supaya pengetahuan tentang Allah dapat dipulihkan kepada dunia. Kristus datang untuk memulihkan pengetahuan ini. Ia datang untuk menyingkirkan pengajaran palsu yang olehnya mereka yang mengaku mengenal Allah salah menggambarkannya. Ia datang untuk menyatakan sifat hukumnya, untuk menyatakan keindahan kesucian itu dengan tabiatnya sendiri. Kristus datang ke dunia dengan himpunan kasih yang kekal, menyapu bersih pemerasan yang memberatkan hukum Allah. Ia menunjukkan bahwa hukum itu adalah hukum kasih, pengungkapan kebaikan ilahi. Ia menunjukkan bahwa dalam penurutan kepada prinsip-prinsipnya tercakup kebahagiaan umat manusia dan bersamanya kemantapan, yakni landasan kuat dan kerangka kerja masyarakat manusia. Jadi, jauh dari membuat tuntutan sewenang-wenang, hukum Allah diberikan kepada manusia sebagai pagar, sebagai tameng. Siapa saja yang menerima prinsip-prinsipnya akan terpelihara dari kejahatan. Kesetiaan pada Allah mencakup kesetiaan kepada manusia. Jadi, hukum itu menjaga hak-hak kepribadian setiap makhluk manusia. Hukum itu mengekang atasan supaya tidak menindas dan bawahan supaya tidak melanggar. Hukum itu menjamin kesejahteraan manusia, bahwa di dunia ini maupun di dunia yang akan datang. Bagi orang yang menurut itu adalah janji hidup yang kekal, karena hukum itu menyatakan prinsip-prinsip yang tahan sampai selama-lamanya. Kristus datang untuk menunjukkan nilai prinsip-prinsip ilahi dengan menyatakan kekuatan prinsip-prinsip itu untuk pembaruan jiwa manusia. Ia datang untuk mengajarkan bagaimana prinsip-prinsip ini harus dikembangkan dan diterapkan. Dengan orang-orang pada zaman itu, nilai semua hal ditentukan oleh perbuatan lahiriah. Bila mana agama merosot kuasanya, kebesarannya meningkat. Para pendidik zaman itu berusaha untuk memiliki kehormatan dengan pameran dan penarikan perhatian. Untuk semua ini, kehidupan Yesus memperlihatkan perbedaan yang menyolok. Kehidupannya menunjukkan bahwa perkara-perkara yang dianggap oleh manusia hal yang paling penting dalam kehidupan tidak ada harganya. Lahir di tengah-tengah lingkungan yang paling kasar, tinggal di rumah petani dengan perongkosan seorang petani, pekerjaan sebagai tukang, menghidupkan suatu kehidupan tidak terkenal. Di tengah-tengah keadaan dan lingkungan ini, Yesus mengikuti rencana pendidikan ilahi. Dikutip dari buku seri Membina Keluarga jilid 3, halaman 68 dan 69. Mari berdoa.
Bapa Surgawi yang penuh kasih, kami bersyukur atas firman dan penyertaan-Mu pada malam hari ini. Terima kasih karena Engkau adalah perisai yang melindungi kami, tempat perlindungan yang aman di setiap keadaan. Biarlah kami boleh mengikuti hukum Allah yang Engkau berikan kepada kami untuk menjadi pagar pelindung kami, tameng kami dalam menghadapi kejahatan. Kami menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu dan percaya bahwa kasih serta kuasa-Mu senantiasa menjaga kami. Saat kami beristirahat malam ini, berikanlah ketenangan, kesehatan, dan tidur yang nyenyak. Lepaskan kami dari kekhawatiran dan beban pikiran, sehingga kami dapat memulihkan kekuatan tubuh, jiwa, dan roh kami di dalam hadirat Tuhan. Kami juga menyerahkan segala rencana dan pekerjaan yang akan kami jalani esok hari. Pimpin setiap langkah kami, bukakan jalan yang baik, berikan hikmat dalam mengambil keputusan, dan mampukan kami untuk melakukan kehendak-Mu. Kiranya berkat dan perlindungan-Mu menyertai kami sepanjang malam hingga memasuki hari yang baru. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.